Ya, PT Bumi Resources Tbk atau Bumi sukses memproduksi batu bara sebanyak 57,3 juta metrik ton hingga kuartal 3 2024. Realisasi tersebut meningkat 1,95% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tak hanya produksi yang meningkat, tetapi penjualan batu bara Bumi juga meningkat dari 54,3 juta metrik ton menjadi 55,8 juta metrik ton. Di tengah penjualan yang menanjak, manajemen Bumi mengakui tren harga batu bara tengah menurun imbas dinamika di global. Namun perseroan tetap berhasil membukukan performa kinerja yang positif di akhir kuartal 3 2024. Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan mencapai 122,86 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,95 triliun rupiah di akhir September 2024. Holding BUMN Pertambangan MAN ID mengungkapkan proyek hilirisasi bauksit yang telah digencarkan anak usahanya telah memberikan dampak positif khususnya bagi PT Inalum. Sebab perusahaan tidak perlu lagi mengimpor bahan baku untuk memproduksi aluminium. Manajemen MAN ID mengakui sinergi antar anak perusahaan MAN ID khususnya terkait proyek hilirisasi bauksit menjadi aluminium terpantau sangat baik. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan dari proyek hilirisasi bauksit pun sangat signifikan. Jika sebelum dilakukan hilirisasi, hasil bauksit hanya bernilai di bawah 20 dolar Amerika Serikat per ton, namun setelahnya kini menjadi produk akhir aluminium, nilainya meningkat menjadi 2.400 Amerika Serikat per tonnya. Hingga manajemen MAN ID menegaskan keberadaan proyek smelter grade alumina refinery di Mempawah, Kalimantan Barat memiliki peran penting, khususnya dalam rangka melanjutkan proyek hilirisasi yang lengkap dari hulu ke hilir. Dirut MAN ID Henry Priyosantoso menyampaikan prioritas program untuk 2025 antara lain menyelesaikan integrasi hulu hilir seperti SGIR fase 1 dan 2, proyek Dragon serta pengembangan smelter aluminium dan proyek-proyek penting lainnya. Dengan total anggaran 20,6 triliun rupiah, MAN ID berharap dapat mendapatkan dukungan penuh untuk melanjutkan pengembangan proyek-proyek strategis ini. Semua kita terbuka. Akan kita buka kepada para Bapak dan Ibu masing-masing rencana kerja, kinerja, maupun hal-hal yang tadi bersifat non-teknis seperti pengelolaan lingkungan, pengelolaan safety, dan lain-lain. Jadi sambil dilihat, sambil mendengar laporan, nanti pemahamannya lebih cepat sehingga kami harap bimbingan maupun dukungan bisa nanti kami dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mengusulkan agar PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR atau Semen Indonesia Group yang merupakan operating holding bisa diubah menjadi strategic holding. Komisi 6 DPR RI menilai Semen Indonesia Group atau SIG seolah-olah hanya menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usahanya yang tersebar di daerah. Padahal kinerja keuangan SIG pun terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu Komisi 6 DPR RI berniat menyampaikan usulan ini ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN agar dapat ditinjau. Sebagai informasi, SIG membukukan laba sebesar 719,72 miliar rupiah di akhir kuartal 3 2024. Namun capaian laba ini anjlok 58% secara tahunan.